Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang ramai soal pemberitaan wanita emas yang dulu bagi-bagi uang dan tersangka korupsi BUMN. Kejaksaan Agung menetapkan Hasnaini Muin alias wanita emas sebagai tersangka baru kasus dugaan penyelewengan penggunaan dana anak usaha BUMN PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Sebelumnya, sosok wanita emas yang sempat bikin heboh soal aksi bagi-bagi uang di Tanah Abang beberapa tahun lalu. Dan kini wanita emas memberikan pernyataannya lagi di mana Hasyim Asyhari pernah bilang Ganjar Pranowo didesain jadi presiden RI. Bos Dei, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak melihat itu dari mana? Memuluskan partai atau tidak memuluskan partai, coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan mereka sebagai anggota KPU sudah diatur? Ya, itu saya tidak paham. Yang jelas, yang saya tahu, keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di-backing oleh partai-partai besar. Ya, seperti itu. Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya. Ketua KPU RI Hasyim Asyhari pernah mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan didesain menjadi Presiden RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Wakil Presiden RI pada pemilu 2024. Begitu kesaksian Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini Muin atau dikenal wanita emas saat berduaan dengan Hasyim Asyhari. Dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden RI itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Itu statementnya Pak Hasyim Asyhari sendiri kepada saya, bercerita pada waktu saya berduaan, ungkap wanita emas. Wanita emas menyebutkan bahwa Hasyim Asyhari bisa saja membantah hal itu, namun dia mengklaim memiliki bukti yang kuat atas pernyataan orang nomor 1 di KPU RI tersebut. Tetapi kalau dia ngeles dan mengingkari itu saya tidak tahu, bisa-bisa dibuktikan, ya nantilah dibuktikan, katanya. Wanita emas lantas mengungkap salah satu alasan kenapa dirinya bisa dipenjara atas kasus dugaan proyek fiktif BUMN PT Waskita Beton Precast. Dan saya adalah korban Pak Erick Thohir masuk di penjara, kata wanita emas. Lanjut, wanita emas itu mengaku barangnya masuk. Wanita emas mengklaim Ketua KPU lakukan pelecehan di hotel dan tempat kerja. Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyhari dilaporkan oleh Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnaini Muin alias wanita emas ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Hasyim Asyhari dilaporkan terkait dugaan pelecehan pada wanita emas. Laporan tersebut sudah diterima DKPP pada hari Kamis. Pada proses pelaporannya beredar video wanita emas yang sedang ditanyai oleh seorang pria, yakni diduga pengacaranya sendiri yaitu Farhad Abbas. Mbak Naini, ini sekedar pelecehan atau barangnya masuk, ungkap seorang pria di balik video. Wanita emas kemudian mengklaim bahwa dia memegang rahasia-rahasia Hasyim Asyhari. Dia juga mengamini pengacaranya bahwa pelecehan tersebut terjadi di hotel dan ruang kerja. Tapi saya harus menjaga keselamatan dan nyawa saya. Saya minta itu. Siapa yang akan menjamin hidup saya? Tambahnya. Hasnaini membeberkan awal mula dugaan pelecehan itu terjadi. Ia mengaku dibujuk Hasyim Asyhari dengan dalih akan meloloskan partainya jadi peserta pemilu 2024. Namun ternyata partai Hasnaini hanya diloloskan ke tahap 1. Hasnaini mengungkap dugaan pelecehan dilakukan Hasyim Asyhari sejak Juli hingga Agustus 2022. Ia juga mengungkap punya bukti kuat atas tudingan pelecehan tersebut. Saya tak bisa berkata apa-apa, kita buktikan saja nanti dengan fakta dan bukti yang ada, termasuk bukti chattingan antara saya dengan Bapak Hasyim Asyhari. Buktinya cukup kuat, ada iming-iming untuk meloloskan partai saya, dan saya sangat sedih dijanjikan dan akhir hidup saya berakhir di penjara.
Laporan Hasnaini yang disampaikan lewat pengacaranya, Farhad Abbas sudah diterima DKPP. Farhad Abbas mengaku pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Hasyim Asyari pada Hasnaini. Bukti-bukti yang dimaksud berupa obrolan pesan WhatsApp dan foto-foto. Pengacara kondang kontroversial ini pun berharap Hasyim Asyari dapat diproses. Kalau untuk etika dan kesalahan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau berita acara, kita laporkan semua komisioner, setidaknya dinonaktifkan terlebih dahulu, kemudian diproses. Kita serahkan ke komisioner DKPP. Selain dugaan pelecehan, Hasyim Asyari juga dilaporkan atas dugaan penyalahan jabatan dan wewenang. Laporan ini diajukan oleh sejumlah partai politik atau parpol yang tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genocide atau GMPG. Dalam laporan kedua ini, Farhad dan kawan-kawan mempersoalkan tak terbitnya berita acara atau surat keputusan KPU RI bagi partai-partai yang tak lolos tahap pendaftaran. Menurutnya harus ada yang dijadikan dasar ketidaklolosan partai politik dalam seleksi pemilu 2024. Farhad dan kawan-kawan memberi waktu 7 hari bagi DKPP untuk memproses aduan mereka. Ketua KPU Hasyim Asyari hanya berkomentar singkat atas laporan yang ditujukan padanya. Ia mengatakan akan mengikuti perkembangan laporan yang diajukan ke DKPP. Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut, kata Hasyim Asyari pada hari Jumat 23 Desember 2022. Sementara itu, komisioner KPU sendiri belum berani berkomentar banyak atas dugaan pelecehan tersebut. Dan kini DKPP verifikasi dugaan Ketua KPU asusila ke Hasnaini atau wanita emas. Ketua KPU Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP atas dugaan asusila. DKPP menyebut sedang memproses laporan tersebut. Masih dalam proses verifikasi material, kata Ketua DKPP Hedi Lugito. Hedi tak menjelaskan lebih lanjut soal proses tersebut, termasuk soal kapan verifikasi tersebut selesai. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum